Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu sudah siap memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika sudah siap, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Amin. Dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Nah, sebelumnya ibu mau mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Kepada anak-anak ibu, tolong dibantu ya. Coba perhatikan kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Silahkan. Hadir semua. Oh, pintar anak-anak ibu. Hadir semua ya. Nah, karena telah hadir, alangkah lebih baiknya kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu mengenai bangun datar pintar. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bangun datar juga ya, yaitu tentang persegi dan persegi panjang. Ada yang masih ingat bangun datar itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, bangun datar yaitu bidang yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Ada yang masih ingat apa itu persegi dan apa itu persegi panjang? Ya, persegi yaitu sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang yaitu memiliki sisi yang tidak sama panjang. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga dan lingkaran. Nah, segitiga, ada yang tahu apa itu segitiga? Ya, segitiga yaitu memiliki 3 sisi. Bangun datar yang memiliki 3 sisi. Mana sih sisinya? Yaitu sisi A ke sisi B, sisi B ke sisi C, dan sisi C ke sisi A. Bangun datar itu sendiri memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan panjang sisinya, dan yang kedua berdasarkan sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga terbagi menjadi 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarangan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai segitiga sama kaki. Seperti yang telah ibu buat di sini, segitiga sama kaki yaitu memiliki sifat-sifat seperti memiliki 3 ruas garis, garis A ke garis B, garis B ke garis C, dan garis A ke garis C. Yang kedua, sifat-sifatnya yaitu 2 ruas garis kaki sama panjang, yaitu kaki C ke B dan kaki C ke A sama panjang. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 2 macam ukuran alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Nah, ciri sifat yang terakhir yaitu memiliki 3 buah sudut, yaitu sudut lancip. 3 buah sudut lancip. Nah, itu merupakan segitiga sama kaki. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Nih, ini merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, ketiga sisinya sama panjang. Akibatnya 3 sudut segitiga sama sisi
sama besar. Nah, sifat-sifatnya yaitu memiliki 3 ruas garis. Garis A ke garis B ke garis C, dan garis C ke garis A. Sifat yang kedua yaitu ketiga ruas garis sama panjang. Ketiga ruas garis sama panjang. Sifat yang ketiga yaitu memiliki 2 macam ukuran alas dan tinggi. Alas dan tinggi. Dan yang terakhir, memiliki 3 buah sudut sama besar. Kalau segitiga sama sisi, sudutnya 60 derajat Celcius. 60 derajat. Itu merupakan sifat segitiga sama sisi. Selanjutnya, segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Ketiga sisinya berbeda panjangnya. Memiliki sifat yang pertama, memiliki 3 ruas garis, sama seperti segitiga sebelumnya, memiliki 3 buah ruas garis. A ke garis B ke garis C, dan garis A ke garis C. 3 sisinya tidak sama panjang. Sisi A ke sisi B tidak sama panjang dengan sisi B ke sisi C, dan tidak juga sama panjang dengan sisi C ke sisi A. Serta segitiga sembarangan memiliki 3 buah sudut lancip. Memiliki 3 buah sudut lancip yang tidak sama besar. Paham ya anak-anak ibu? Segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama segitiga sama kaki, yang kedua segitiga sama sisi, dan yang ketiga segitiga sembarangan. Selanjutnya kita masuk ke segitiga berdasarkan sudut, yaitu ada di sini segitiga sudut siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Ini sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sifat segitiga siku-siku yang pertama, memiliki 3 ruas garis. Garis A ke garis B ke garis C, dan garis C ke garis A. Selanjutnya memiliki 2 macam ukuran alas dan tinggi. Yang ketiga yaitu memiliki 2 buah sudut sama besar atau lancip, yaitu sudut yang ini sama besar atau lancip. Dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Itu merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita masuk ke segitiga tumpul. Ini contoh segitiga tumpul. Segitiga tumpul yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 atau sudut tumpul. Itu ini besar dari 90.
Sifat segitiga tumpul yaitu memiliki 3 ruas garis. Ini garis D ke garis E, garis E ke garis F, garis F ke garis D. Dan sifat selanjutnya yaitu memiliki lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Memiliki sudut besar dari 90 derajat tapi kecil dari 180 derajat. Itu merupakan segitiga tumpul. Selanjutnya kita masuk ke segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sifat segitiga lancip yang pertama yaitu memiliki 3 ruas garis, sama seperti segitiga sebelumnya, memiliki 3 ruas garis dan memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul memiliki sudut yang besar dari 90 derajat, sedangkan segitiga lancip memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, itu merupakan segitiga berdasarkan sudut. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di sekitar kita, apakah benda apa yang memiliki bentuk seperti segitiga? Ada yang tahu? Iya, pintar. Potongan pizza itu seperti segitiga. Selanjutnya, apalagi yang memiliki bentuk segitiga? Ada yang tahu? Iya, pintar. Yang memiliki bentuk seperti segitiga ada di setiap jalan, yang di jalan, pemberitahuan di jalan itu. Nah, itu merupakan segitiga. Segitiga itu sendiri memiliki rumus luas dan keliling. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Rumus keliling yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Itu merupakan rumus keliling dan luas segitiga. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah segitiga tumpul dengan panjang alas 8 cm dengan tinggi 3 cm. Maka berapakah luas dari segitiga tersebut? Nah, dapat diketahui pada soal yaitu alas 8 cm dan tinggi 3 cm. Yang ditanya itu luas. Cara menjawabnya itu luas sama dengan setengah dikali A dikali T, sama dengan setengah dikali 8 dikali 3 sama dengan 12 cm kuadrat. Jadi luas segitiga tumpul tersebut adalah 12 cm kuadrat. Pertanyaan selanjutnya yaitu segitiga sama sisi memiliki sisi panjang 15 cm. Berapa keliling segitiga tersebut?
Nah, diketahui pada soal yaitu panjang sisi 15 cm. Yang ditanya yaitu keliling. Cara menjawabnya yaitu jumlahkan seluruh sisi yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C sama dengan 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 45 cm. Jadi keliling segitiga sama sisi tersebut adalah 45 cm. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke lingkaran. Ada yang tahu lingkaran itu apa? Lingkaran yaitu bangun datar yang terbentuk dari kumpulan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik awal dengan jarak yang sama. Lingkaran yaitu memiliki satu sisi dan memiliki titik pusat. Sifat-sifat lingkaran yaitu memiliki satu sisi. Lingkaran tidak mempunyai sudut. Selanjutnya, lingkaran memiliki jari-jari. Jari-jari yaitu dari titik sudut ke sisi lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan R. Dan di lingkaran juga ada yang namanya diameter. Diameter merupakan garis yang membelah sisi lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran, seperti pada gambar ini. Itu merupakan diameter. Jari-jari sama dengan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, itu merupakan sifat lingkaran. Lingkaran memiliki rumus luas lingkaran sama dengan rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Dan rumus keliling lingkaran 2 pi r. Nah, jika untuk mencari keliling lingkaran tidak diketahui jari-jarinya, yang diketahui adalah diameter, maka rumusnya menjadi keliling sama dengan V kali D. Lalu, apa sih itu V? V ini merupakan keliling lingkaran yang dibagi dengan garis tengah. Maka akan menghasilkan nilai konstan, yaitu nilainya yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal keliling lingkaran, yaitu terdapat sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Tentukan keliling lingkaran. Yang diketahui yaitu diameter 10 meter. Maka R sama dengan setengah dikali D. Setengah dikali 10 sama dengan 5 meter. K sama dengan V kali D. K sama dengan 3,14 dikali 10. Keliling jadi 1,4 meter. Selanjutnya, sebuah toko berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 10 meter. Tentukan luas toko berbentuk lingkaran tersebut. Maka pembahasannya yaitu diameter sama dengan 10 meter. Maka R sama dengan setengah kali D. Setengah kali 10 yaitu 5. Luas sama dengan V kali R, yaitu 3,14 dikali 5 sama dengan 78,5 meter kuadrat. Jadi luas
toko yang berbentuk lingkaran tersebut, yaitu 78,5 meter kuadrat. Nah, itulah pembelajaran mengenai bangun datar, segitiga, dan lingkaran beserta sifat-sifatnya. Di sini Ibu memiliki sebuah lagu untuk anak-anak Ibu supaya memudahkan dalam mengingat sifat-sifat bangun datar, segitiga, dan lingkaran. Silakan disimak ya. Lalu kita akan bernyanyi bersama-sama. Rasa sayangi, sayangi, lihat kawan dari jauh, rasa sayangi. Mari kawanku, mari kita belajar mengenal macam ciri-ciri dari bangun datar. Bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 sudut, juga 3 titik sudut. Tambahkanlah semuanya, besar ketiga sudutnya, 180 derajat pasti jumlahnya. Rasa sayangi, sayangi, lihat kawan dari jauh, rasa sayangi. Mari kawanku, mari kita belajar mengenal macam ciri-ciri dari bangun datar. Bangun datar lingkaran mempunyai 1 sisi, memiliki diameter dan juga jari-jari. Mari coba kita lihat lagi lingkaran ini. Ternyata titik sudutnya tidak dimiliki. Hore! Nah, dengan lagu tadi memudahkan anak-anak Ibu untuk mengingat sifat-sifat dari bangun datar, segitiga, dan lingkaran. Nah, bisa kan anak-anak Ibu tentang bangun datar, segitiga, dan lingkaran sudah mengenalkan sifat-sifatnya, yaitu segitiga memiliki 3 titik sudut, memiliki 3 sisi, dan mempunyai 3 sudut. Sedangkan lingkaran yaitu memiliki 1 sisi lingkaran. Dan lingkaran juga ada jari-jari dan diameter. Nah, segitiga contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti roti pizza. Ada roti pizza yang berbentuk segitiga, potongan roti pizza berbentuk segitiga. Contoh lain lagi yaitu kue juga ada yang berbentuk segitiga. Selanjutnya lingkaran. Contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari kita seperti jam dinding berbentuk lingkaran. Tutup toples juga berbentuk lingkaran. Roda juga berbentuk lingkaran. Nah, paham ya anak-anak Ibu? Nah, di sini Ibu memiliki beberapa soal yang akan anak-anak Ibu jawab. Jawabnya di rumah nanti ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Karena anak-anak Ibu sudah paham, maka kita tutup saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa besok kita belajar lagi mengenai layang-layang dan trapesium. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Silahkan ketua kelas pimpin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu. Jaga kesehatan dan terima kasih anak-anak Ibu, tetap belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga dapat hadir di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.